Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan, 12 ayat yang akan menjadi pelita bagi langkah kita dan terang bagi jalan kita. Dalam kehidupan yang penuh dinamika ini, firman-Nya adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan hikmat yang tidak pernah pudar. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 1 hingga 4. Kemudian, datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengenali seseorang dari tanda-tanda yang melekat padanya. Misalnya, seorang dokter dapat dikenali dari jas putih yang dikenakannya, stetoskop yang tergantung di lehernya, pengetahuan medis yang ia miliki, serta tempat ia bekerja, seperti rumah sakit atau klinik. Selain itu, otoritasnya dalam memberikan diagnosis dan pengobatan juga menjadi bukti identitasnya sebagai seorang dokter. Demikian pula, Tuhan Yesus memiliki tanda-tanda yang menunjukkan keilahiannya dan menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Banyak tanda-tanda yang telah Yesus lakukan untuk membuktikan keilahiannya. Namun, orang-orang Farisi dan Saduki pada masa itu tetap menuntut tanda lain. Tuhan Yesus menjawab bahwa generasi yang jahat dan tidak setia ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus berbicara tentang kematian, kebangkitan, dan kehidupan Yesus yang kekal. Sayangnya, banyak orang pada waktu itu, termasuk para pemimpin agama Yahudi, menutup hati mereka terhadap kebenaran ini. Mereka mengabaikan mukjizat dan kebangkitan Yesus, bahkan menutupinya agar orang lain tidak percaya. Namun, bagi kita yang percaya, tanda-tanda ini telah tertulis dengan jelas dalam Alkitab. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Perdebatan tentang pribadi Tuhan Yesus masih terus berlangsung hingga saat ini. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tetapi, keputusan ada pada kita masing-masing. Jika ada di antara saudara yang belum percaya, dan saat ini Roh Kudus menjamah hati saudara, ikutilah doa ini. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya pada karya salib-Mu yang telah menyelamatkan aku dari dosa. Mulai hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Terimalah aku sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang dan selamanya. Amin. Puji Tuhan, bagi saudara yang telah berdoa dengan iman, percayalah bahwa Tuhan Yesus telah menerima saudara sebagai anak-Nya. Mulailah hidup baru bersama Tuhan dengan setia dan penuh keyakinan akan kasih-Nya. Firman Tuhan yang kedua ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 1 hingga 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, "Yesus adalah Tuhan," selain oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah ada seorang pemuda yang merasa cemas dan ragu akan keselamatannya. Ia sering mendengar orang berkata bahwa hanya mereka yang memiliki karunia berbahasa roh yang benar-benar memiliki Roh Kudus. Pemuda itu mulai merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena meskipun ia rajin berdoa, membaca Alkitab, dan melayani, ia tidak pernah mendapatkan karunia tersebut.
setiap kali mendengar kesaksian tentang orang-orang yang berbahasa roh, hatinya semakin gelisah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar sudah memiliki Roh Kudus? Apakah aku tidak layak di hadapan Tuhan? Apakah aku benar-benar diselamatkan? Namun, suatu hari, ia membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 3 yang berkata, "Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus,' dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Ia pun menyadari kebenaran firman Tuhan. Ia ingat bagaimana ia telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bagaimana hidupnya diubahkan sejak percaya kepadanya, dan bagaimana ia selalu merasakan damai sejahtera saat berserah kepada Tuhan. Semua itu adalah bukti nyata bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya. Hati pemuda itu akhirnya dipulihkan. Ia tidak lagi gelisah atau merasa kurang layak. Sebaliknya, ia bersyukur karena mengetahui bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki Roh Kudus dan keselamatan yang dijanjikan oleh-Nya. Mungkin ada di antara kita yang merasa gelisah seperti pemuda tersebut. Apakah saya memiliki Roh Kudus? Apakah hanya orang yang memiliki karunia berbahasa roh yang memiliki Roh Kudus? Firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 1 hingga 3 ini memberi kita kejelasan tentang hal itu. Pertama, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pengakuan iman ini adalah bukti nyata bahwa Roh Kudus ada dalam diri seseorang. Kedua, tidak mengutuki Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga menegaskan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Orang yang memiliki Roh Kudus tidak akan menjelek-jelekan atau meninggalkan imannya kepada Kristus. Ketiga, tidak menyembah berhala. Sebelum mengenal Allah, mungkin kita ditarik kepada berhala yang bisu. Namun, setelah mengenal Tuhan Yesus, kita tidak lagi menyembah kepada berhala, karena Roh Kudus telah menyatakan kebenaran Allah kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang sesuai kehendak-Nya. Karunia ini bukan untuk kesombongan, tetapi untuk dipakai melayani Tuhan dan sesama. Jika Anda tidak memiliki karunia berbahasa roh, jangan merasa gelisah, sebab semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah jaminan keselamatan serta hidup kekal kita. Renungan kita yang ketiga ini terambil dari Lukas 11 ayat 13 yang berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengungkapkan kebenaran mendalam tentang kasih Allah yang tak terbatas. Jika manusia yang terbatas dan berdosa saja mampu memberikan hal-hal terbaik kepada anak-anaknya, betapa lebih lagi Allah Bapa kita di surga yang sempurna. Ia bukan hanya memberikan kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani yang paling penting, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang tinggal di dalam setiap orang percaya. Kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita adalah bukti bahwa kita adalah milik Allah. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 berkata demikian, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Ini mengajarkan
bahwa Roh Kudus adalah meterai keselamatan bagi kita, sebagai jaminan bahwa kita akan menerima segala janji Allah. Namun, ada hal yang lebih dari sekadar memiliki Roh Kudus. Firman Tuhan memanggil kita untuk hidup dipenuhi Roh Kudus, yaitu hidup yang dipimpin sepenuhnya oleh-Nya. Roh Kudus berfungsi sebagai penolong, penghibur, dan pengajar yang menuntun kita untuk: pertama, mengerti kehendak Allah. Dalam situasi yang rumit, Roh Kudus membantu kita untuk memahami apa yang benar dan sesuai dengan rencananya. Kedua, hidup dalam kekuatannya. Ketika kita merasa lemah atau tak berdaya, Roh Kudus memberikan kekuatan yang tak terbatas untuk menghadapi segala tantangan. Ketiga, berbuah dalam kehidupan. Kehadiran Roh Kudus menghasilkan buah-buah rohani seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kebaikan. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Setiap orang percaya memiliki Roh Kudus sejak ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun, hidup dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman yang melibatkan hubungan yang lebih mendalam dengan Allah. Hidup dipenuhi Roh Kudus berarti menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada pimpinan-Nya, sehingga Roh Kudus bekerja secara nyata dalam pikiran, hati, dan tindakan kita. Bagaimana kita dapat dipenuhi Roh Kudus? Firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 13 memberikan jawabannya dengan meminta. Allah adalah Bapa yang baik, dan Ia tidak akan menahan Roh Kudus-Nya dari orang-orang yang sungguh-sungguh rindu dipenuhinya. Meminta Roh Kudus berarti kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan, kepercayaan, dan kerendahan hati, mengakui bahwa kita membutuhkan pimpinan dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dipenuhi Roh Kudus adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Kita dipanggil untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, meminta Roh Kudus memenuhi hati kita, sehingga hidup kita menjadi saksi nyata dari kuasa Allah. Jangan puas hanya dengan memiliki Roh Kudus, tetapi berjuanglah untuk hidup dalam kepenuhannya setiap hari. Mari kita mengingat janji Tuhan. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan selalu setia kepada janjinya, dan Ia rindu melihat anak-anak-Nya hidup dalam kuasa, hikmat, dan penghiburan Roh Kudus. Semoga kita semua terus bertekun meminta dan berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ada orang-orang yang memiliki posisi, jabatan, atau kekayaan, tetapi hidupnya tetap dipenuhi dengan kekhawatiran, rasa tidak puas, bahkan berbagai kesusahan? Ada juga mereka yang menghalalkan segala cara untuk mengejar kekayaan, tetapi akhirnya justru jatuh ke dalam dosa dan kehancuran hidup. Firman Tuhan kelima ini mengingatkan kita melalui 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Cinta akan kekayaan atau cinta uang dapat membuat seseorang terjerumus pada tindakan-tindakan yang salah. Bahkan, keputusan-keputusan yang diambil karena motivasi ini seringkali berujung pada kehancuran dan kekecewaan. Saudara, menjadi kaya bukanlah dosa. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah motivasi hati kita. Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja keras dan berusaha, tetapi Tuhan hendak mengajarkan kita agar jangan mencintai kekayaan lebih dari mencintai Tuhan. Ketika cinta uang dan cinta kekayaan menjadi pusat hidup kita, pikiran kita dapat menjadi kacau. Kita tidak lagi mampu membedakan apa yang benar dan salah. Bahkan, ada yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Hal ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya, harta tidak membawa kebahagiaan sejati.
Kebahagiaan yang sejati hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja dan berusaha adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Kita dipanggil untuk setia pada tugas dan panggilan hidup yang Tuhan berikan. Namun, marilah kita bekerja dengan niat untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan semata-mata untuk mengejar kekayaan. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Bekerjalah dengan segenap hati, bukan demi ambisi pribadi, tetapi untuk memuliakan Tuhan." Ketika kita hidup dengan ucapan syukur dan niat yang tulus untuk melayani, maka berkat Tuhan akan mengikuti setiap usaha dan pekerjaan kita. Hati yang bersyukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang diberkati. Orang yang selalu bersyukur tidak akan mudah tergoda oleh cinta kekayaan, karena ia menyadari bahwa semua yang dimilikinya berasal dari anugerah Tuhan. Fokuslah pada kasih Tuhan yang memelihara, daripada pada keinginan mengejar apa yang fana. Ketika kita terlalu fokus pada duniawi, kita cenderung kehilangan pandangan akan hal-hal yang benar-benar penting, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Kita bisa saja mendapatkan segala yang kita inginkan di dunia ini, tetapi tetap merasa kosong. Hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan itu. Sebagaimana firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa berkat materi adalah tambahan. Yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Keinginan yang berlebihan, atau yang sering disebut keserakahan, dapat membawa kita pada kehancuran. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang mencintai kekayaan lebih dari Tuhan akhirnya jatuh. Salah satu contohnya adalah Yudas Iskariot. Demi 30 keping perak, ia rela mengkhianati Yesus. Namun, apa yang terjadi? Kekayaan itu tidak membawanya pada kebahagiaan, melainkan pada penyesalan yang mendalam. Kisah lain adalah tentang Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5, ayat 1 hingga 11. Karena cinta mereka akan uang, mereka mencoba berbohong kepada Roh Kudus, dan akibatnya mereka kehilangan nyawa mereka. Kisah-kisah ini menjadi peringatan bagi kita, agar selalu menjaga hati dan niat dalam bekerja maupun mengelola berkat yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita terjebak dalam keserakahan atau cinta uang yang akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Tuhan memberikan setiap kita talenta dan karunia untuk digunakan dengan bijaksana. Talenta ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memberkati sesama dan memuliakan Tuhan. Ketika kita bekerja atau menjalani kehidupan dengan fokus pada panggilan Tuhan, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita sejati. Kita tidak perlu merasa khawatir tentang kekurangan atau berusaha mati-matian untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Tuhan berjanji bahwa Ia akan mencukupi segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat 19, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah anugerah. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dengan mengejar hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Sebaliknya, fokuslah pada hal-hal yang bernilai kekal. Hiduplah dengan ucapan syukur. Kerjakan setiap tugas dan panggilan kita dengan segenap hati, dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati segala usaha kita. Kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki secara materi, tetapi apa yang kita miliki di dalam Tuhan. Semoga hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga melalui kita, nama Tuhan dipermuliakan. Renungan kita yang keempat ini terambil dari Mazmur 92, ayat 12 hingga 15, yang berbunyi, "Mataku memandangi seteruku,
telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan penghiburan dan penguatan kepada kita semua, terutama ketika kita merenungkan perjalanan hidup kita yang semakin bertambah usia. Kita tidak dapat menolak proses bertambah tua. Dalam kehidupan, masa pensiun biasanya menjadi tanda dari bertambahnya usia. Di Indonesia, usia pensiun rata-rata berada di angka 60 tahun, sedangkan di negara-negara seperti Jerman, usia pensiun rata-rata di angka 67 tahun. Masa pensiun bagi sebagian orang adalah masa yang dinantikan karena mereka ingin menikmati waktu istirahat setelah bekerja keras selama bertahun-tahun. Namun, bagi sebagian yang lain, masa pensiun justru membawa rasa khawatir. Mereka merasa kehilangan arti atau tujuan hidup. Beberapa merasa tidak lagi berguna, atau mungkin merasakan berkurangnya perhatian dari teman-teman maupun kolega yang dahulu akrab. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bertambah tua bukanlah akhir dari segalanya. Justru menegaskan bahwa meskipun tubuh kita semakin lemah seiring usia, kita tetap dapat menjadi orang yang bertunas, berbuah, gemuk, dan segar secara rohani. Kehidupan orang benar diibaratkan seperti pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Pohon kurma dikenal sebagai pohon yang mampu bertahan di tengah gurun pasir. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga menghasilkan buah yang manis dan kaya manfaat. Begitu juga pohon aras di Libanon, pohon yang kokoh, indah, dan memiliki kualitas kayu yang sangat berharga. Kehidupan orang benar yang ditanam di dalam Tuhan adalah kehidupan yang kokoh, kuat, menghasilkan buah, dan memiliki nilai yang abadi. Apa yang dimaksud dengan berbuah dalam masa tua? Berbuah di sini berbicara tentang kehidupan rohani yang menghasilkan karakter Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang berbuah di masa tua berarti kasih, sukacita, damai sejahtera. Buah roh ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk menghadapi segala situasi dalam hidup. Sukacita di dalam Tuhan bukanlah sukacita yang bergantung pada keadaan dunia, tetapi sukacita yang melimpah dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidup yang berbuah juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Orang benar akan mencerminkan karakter Kristus dalam hubungan mereka dengan sesama. Kesabaran menghadapi tantangan, kemurahan hati kepada yang membutuhkan, dan kesetiaan kepada Tuhan adalah bukti nyata bahwa hidup kita tetap berbuah. Bahkan di masa tua, hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan juga terlihat dari sikap hati yang lembut dan kemampuan untuk menguasai diri dalam segala hal. Ini adalah buah roh yang membuat hidup kita menjadi teladan bagi generasi yang lebih muda. Dengan kata lain, masa tua bukan alasan untuk berhenti bertumbuh atau berhenti melayani Tuhan. Justru masa tua adalah kesempatan untuk semakin berkobar dalam pelayanan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan membagikan sukacita kepada orang lain. Saudara, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan fisik kita, tetapi berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita untuk menghadapi setiap musim kehidupan. Mazmur 92 mengingatkan kita bahwa bahkan di masa tua, hidup kita dapat tetap berbuah untuk memuliakan Tuhan. Kita dapat menjadi sumber inspirasi dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Masa tua bukanlah masa untuk diam dalam kesedihan atau kekecewaan, tetapi masa untuk memberitakan kebaikan Tuhan dan menjadi motivasi bagi sesama. Sebagai orang benar, mari kita terus mengingat bahwa hidup kita di tangan Tuhan.
Ia adalah gunung batu kita, sumber kekuatan kita, dan tempat perlindungan kita. Tidak ada kecurangan padanya. Tuhan adalah Allah yang setia, yang menopang hidup kita dari awal hingga akhir. Mari kita menjadikan setiap hari dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk berbuah, bersukacita, dan memuliakan nama Tuhan. Kita dapat membagikan kesaksian hidup kita kepada generasi berikutnya, sehingga mereka dapat mengenal kasih dan kebenaran Tuhan melalui hidup kita. Saudara yang terkasih, tetaplah percaya dan bersandar pada Tuhan. Dia akan memelihara dan menopang kita di setiap musim kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menginspirasi kita untuk menjalani hidup yang berbuah, penuh sukacita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai orang benar yang hidup di dalam Tuhan, itulah tugas dan panggilan kita. Memuliakan nama Tuhan dengan hidup yang terus berbuah, bahkan di masa tua. Semoga renungan ini memberkati dan menjadi penguatan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai. Ayat renungan kita yang ke-6 hari ini diambil dari Injil Matius. 1 ayat 17 berkata demikian. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Silsilah Yesus Kristus memberikan gambaran yang jelas tentang garis keturunan yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Di sini disebutkan tonggak-tonggak penting dalam sejarah umat manusia, yaitu 1. Dari Abraham sampai kepada Daud. 2. Dari Daud sampai kepada pembuangan ke Babel. 3. Dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan adalah Allah yang setia. Dari Adam hingga Abraham, rentang waktu sekitar 2000 tahun. Dari Abraham hingga Kristus, rentang waktu juga sekitar 2000 tahun. Dan saat ini kita berada di masa 2000 tahun setelah Kristus. Rentang waktu ini mengajarkan kita banyak hal. Dari Adam hingga Abraham, manusia mengalami kemerosotan moral, tetapi Tuhan memilih Abraham sebagai tonggak kebangkitan iman. Dari Abraham hingga pembuangan ke Babel, bangsa Israel mengalami banyak dosa dan penyembahan berhala, tetapi Tuhan tetap setia memelihara umatnya. Dari pembuangan ke Babel hingga Kristus, kasih karunia Tuhan dinyatakan dengan lahirnya Yesus sebagai juru selamat dunia. Rentang waktu yang disebutkan dalam silsilah Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang waktu yang berlalu, tetapi juga menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap zaman untuk menyatakan kasih setianya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dia selalu menyediakan jalan untuk memanggil umatnya kembali kepadanya. Dari Adam hingga Abraham, kita melihat bagaimana manusia terus jatuh ke dalam dosa. Namun, di tengah-tengah itu, Tuhan memanggil orang-orang seperti Nuh, Henok, dan akhirnya Abraham untuk menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyerah pada umatnya. Dari Abraham hingga pembuangan ke Babel, bangsa Israel menjadi saksi dari kasih setia Tuhan, meskipun mereka seringkali memberontak dan menyembah allah-allah lain. Namun, Tuhan selalu setia, memberikan nabi-nabinya untuk memperingatkan, menegur dan membimbing bangsa itu agar kembali kepadanya. Dari pembuangan ke Babel hingga Kristus, kasih karunia Tuhan dinyatakan dengan sempurna melalui kedatangan Yesus Kristus, yang membawa pengharapan baru bagi seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di masa kasih karunia, yaitu masa di mana pengorbanan Yesus Kristus memberikan kita kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Namun, kasih karunia ini bukan berarti kita dapat hidup sembarangan. Justru, kita dipanggil untuk hidup setia, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk terus bertumbuh dalam iman. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan ingin kita hidup dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan pelajaran dari renungan ini dengan 1. Beriman seperti Abraham, yang percaya penuh pada janji Tuhan meskipun dia belum melihat penggenapannya. 2. Menghindari penyembahan berhala modern, seperti kecintaan berlebihan pada kekayaan, jabatan, atau hal-hal duniawi yang dapat mengalihkan fokus kita dari Tuhan. 3. Hidup dalam kasih karunia, dengan terus bersandar pada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, sambil menjadi berkat bagi sesama. Saudara, waktu Tuhan selalu sempurna. Walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, kita dapat terus hidup dengan iman dan pengharapan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, "Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Mari kita renungkan, apakah hidup kita saat ini sudah mencerminkan iman seperti Abraham? Apakah kita tetap setia dalam masa kasih karunia ini? Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran, taat kepada firman-Nya, dan selalu berjaga-jaga hingga Kristus datang kembali. Ayat renungan kita yang ketujuh diambil dari Injil Matius 11 ayat 28 hingga 30. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kelegaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dunia ini memang menawarkan banyak hal yang terlihat menjanjikan, entah itu kesenangan sementara, kemewahan, atau keberhasilan duniawi. Tetapi seringkali semua itu tidak benar-benar mampu memberikan kedamaian yang sejati. Sebaliknya, dunia justru membebani kita dengan berbagai tuntutan dan kecemasan. Di tengah dunia yang sibuk dan penuh tekanan, Tuhan Yesus memberi panggilan yang lembut dan penuh kasih kepada semua orang yang merasa letih lesu dan berbeban berat. Ia memahami perjuangan kita, entah itu berupa pekerjaan yang melelahkan, pergumulan keluarga, tekanan dalam pelayanan, atau bahkan rasa kehilangan dan putus asa. Dalam kelembutannya, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, percaya padanya, dan menyerahkan segala beban hidup kita kepadanya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada sebuah ruangan di Laboratorium Orfield, wilayah Minnesota, Amerika Serikat, yang dikenal sebagai ruang paling sunyi di dunia. Ruangan ini sedemikian tenang hingga siapapun yang berada di dalamnya dapat mendengar suara organ tubuhnya sendiri, seperti detak jantung, aliran darah, bahkan suara perutnya. Namun, keheningan fisik seperti itu tidak serta-merta memberikan kedamaian bagi jiwa seseorang. Ketenangan sejati tidak dapat diperoleh hanya dengan mengasingkan diri dari dunia ini, tetapi ditemukan dalam hadirat Yesus Kristus. Yesus mengatakan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk di sini bukan berarti hidup tanpa tanggung jawab atau tantangan. Sebaliknya, ini adalah sebuah ajakan untuk hidup dalam kehendak-Nya dan mengikuti teladannya yang penuh dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kuk yang Tuhan tawarkan adalah sebuah beban yang ringan, karena Dia sendiri berjalan bersama kita, menopang kita di setiap langkah, dan memberikan kita kekuatan. Yesus mengundang kita untuk belajar darinya. Apa yang kita pelajari dari Yesus? Kita belajar tentang kasih, tentang kerendahan hati, tentang mengandalkan Tuhan dalam segala hal.
Di dunia ini, kita sering merasa perlu untuk melakukan segalanya sendiri. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk bersandar padanya, untuk mempercayai kuasa dan kasih-Nya yang bekerja di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan, apakah selama ini kita sudah benar-benar datang kepada Yesus dengan segala pergumulan kita? Apakah kita sudah menyerahkan beban kita kepadanya? Ataukah kita masih berusaha memikulnya sendiri? Panggilan Yesus ini adalah undangan untuk melepaskan semua yang membuat kita lelah dan menemukan kelegaan dalam Dia. Saat ini, dimanapun kita berada, kita dapat menjawab panggilan Yesus ini. Jangan menunggu hingga semua masalah selesai, tetapi datanglah kepadanya dalam kondisi apapun kita berada. Tuhan Yesus setia, lemah lembut, dan penuh kasih. Dia tidak hanya ingin memberikan kelegaan sementara, tetapi juga kedamaian sejati yang melampaui segala pengertian. Renungan kita ke-8 diambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Firman Tuhan ini mengajarkan kita prinsip penting. Apa yang diajarkan dan ditanamkan sejak muda akan menjadi landasan bagi kehidupan seseorang di masa depan. Anak-anak adalah seperti tanah subur, dan setiap benih yang kita tanam di dalamnya, baik atau buruk, akan tumbuh dan menghasilkan buah. Oleh karena itu, mendidik anak-anak di jalan Tuhan bukan hanya sebuah tanggung jawab, tetapi juga investasi rohani yang akan menghasilkan buah sepanjang hidup mereka. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang anak-anak dalam arti harfiah, tetapi juga tentang anak rohani kita. Mereka yang kita bimbing dalam iman, membangun hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dimulai sejak awal perjalanan iman kita, dengan komitmen untuk berjalan di jalan kebenaran. Sama seperti anak-anak memerlukan arahan dan disiplin, kita pun, sebagai anak-anak Tuhan, perlu dibimbing dan diarahkan oleh firman-Nya. Ada seorang arsitek yang ingin membangun sebuah gedung yang megah dan kokoh. Dia menyadari bahwa pondasi adalah bagian terpenting dari bangunan itu. Maka, dia menghabiskan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk menggali tanah dan memperkuat pondasi. Orang-orang di sekitarnya sering mengejek dan berkata, "Kenapa kamu begitu lambat? Kami tidak melihat hasil apapun." Namun, sang arsitek tetap fokus pada pekerjaannya. Setelah pondasi selesai, dia mulai membangun struktur gedung di atasnya. Bangunan itu menjadi gedung yang indah, kuat, dan tahan terhadap badai apapun. Berbeda dengan gedung-gedung lain di sekitarnya yang dibangun dengan tergesa-gesa tanpa pondasi yang kuat, gedung milik arsitek itu tetap berdiri tegak selama bertahun-tahun. Amsal 22 ayat 6 mengajarkan bahwa mendidik seseorang sejak awal, baik anak-anak secara literal maupun anak rohani, adalah seperti membangun pondasi yang kokoh. Kita tidak hanya membangun sesuatu yang tampak indah dari luar, tetapi memastikan bahwa akar dari hidup kita tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti sang arsitek yang tidak tergoda untuk terburu-buru menyelesaikan gedungnya, kita juga tidak boleh tergesa-gesa atau lalai dalam membimbing dan mendidik. Proses membangun hidup iman memerlukan waktu, kesabaran, dan dedikasi. Ketika seorang anak diajarkan untuk mengenal Tuhan sejak dini, melalui doa, firman Tuhan, teladan hidup, dan kasih, ajaran itu akan tertanam di hati mereka seperti pondasi gedung yang kokoh. Meskipun badai kehidupan datang, mereka tidak akan mudah goyah karena mereka telah didirikan di atas kebenaran Tuhan. Namun, sebaliknya, jika pondasi yang dibangun lemah atau bahkan tidak ada, hidup seseorang mudah runtuh saat menghadapi kesulitan. Itulah mengapa Tuhan meminta kita untuk mendidik generasi muda di jalan yang benar sejak awal, agar mereka dapat berjalan sesuai kehendak-Nya seumur hidup. Saudara, mari kita introspeksi. Bagi orang tua, sudahkah kita mendidik anak-anak kita di dalam firman Tuhan? Apakah mereka melihat teladan hidup yang taat kepada Tuhan dalam diri kita? Bagi pemimpin rohani, sudahkah kita membimbing anak-anak rohani kita dengan benar, memastikan mereka memahami pentingnya memiliki pondasi iman yang kuat? Bagi diri kita sendiri, apakah pondasi hidup kita sudah dibangun di atas firman Tuhan? Apakah kita terus memupuk hidup iman agar tetap kuat hingga akhir?
hidup kita harus didasarkan pada fondasi firman Tuhan yang benar. Memulai perjalanan iman dengan baik adalah penting, tetapi menjaga kesetiaan hingga akhir adalah tujuan akhir kita. Jangan hanya fokus pada hasil cepat, tetapi bangunlah kehidupan rohani yang kuat, kokoh, dan tahan terhadap badai kehidupan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelaku firman yang setia hingga garis akhir. Mari kita terus mendidik, membangun, dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga namanya dimuliakan dalam hidup kita. Firman Tuhan berikutnya diambil dari Injil Markus 13 ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Firman ini berbicara mengenai percepatan waktu di akhir zaman. Seperti yang kita lihat sekarang, dunia kita ini terus berubah dengan begitu cepat. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jika kita menyadari, dunia ini semakin menuju pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan sendiri dalam kasih-Nya mempersingkat waktu agar umat-Nya tidak terjerumus ke dalam penderitaan yang lebih lama. Untuk lebih memahami hal ini, mari kita bayangkan sebuah mobil balap yang sedang melaju di sirkuit. Pada awalnya, mobil tersebut melaju dengan kecepatan biasa. Tetapi semakin mendekati garis finish, mobil itu semakin cepat melaju. Mungkin karena sudah ada tanda-tanda kedatangan sesuatu yang lebih besar di depan, mobil itu harus lebih cepat menyelesaikan lintasannya. Demikian pula dengan dunia ini. Semakin mendekati akhir zaman, semuanya menjadi lebih cepat. Kecepatan perubahan dalam teknologi, budaya, dan bahkan iklim semakin mempengaruhi kita. Seringkali kita merasa terkejut dengan perubahan yang begitu cepat. Misalnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Dulu kita hanya berkomunikasi lewat surat, telepon rumah. Sekarang kita bisa berhubungan dengan siapa saja di seluruh dunia hanya dengan menggunakan ponsel pintar. Atau dalam hal pembayaran, kita kini beralih dari uang tunai ke pembayaran digital yang semakin cepat. Namun, di balik perubahan yang pesat ini, ada hal-hal yang jauh lebih penting yang terjadi di dunia ini. Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kitab Markus mengingatkan kita bahwa jika Tuhan tidak mempersingkat waktu itu, maka tidak ada seorang pun yang akan bertahan. Waktu yang semakin singkat menunjukkan betapa dekatnya akhir zaman. Tuhan dengan kasih-Nya mempersingkat penderitaan dan kesesakan itu demi orang-orang pilihan-Nya. Ada seseorang yang berlari di tengah hujan deras. Dia memulai perlombaannya dengan semangat, tetapi seiring waktu, badai semakin besar dan ia merasa kelelahan. Meski begitu, ia tahu bahwa ia harus tetap berlari karena garis finish sudah semakin dekat. Jika ia berhenti di tengah jalan, ia tidak akan pernah sampai ke tujuan. Begitu juga dengan kita. Kita memulai perjalanan iman kita dengan semangat dan keyakinan, tetapi perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan, godaan, dan kesulitan di sepanjang jalan. Namun jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terhenti di tengah perjalanan, atau malah berpaling dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, tetap setia, dan terus berlari sampai garis finish. Perubahan yang cepat di dunia ini juga bisa menjadi godaan untuk kita melupakan tujuan sejati hidup kita. Seringkali kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan, atau pencapaian pribadi, sehingga kita lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan. Waktu yang semakin singkat seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk terus berjaga-jaga, menjaga iman, dan terus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Firman Tuhan dalam Markus 13 ayat 20. Kita tahu bahwa meskipun dunia ini semakin kacau dan penuh dengan penderitaan, Tuhan dalam kasih-Nya akan mempersingkat waktu itu. Ini adalah janji-Nya untuk kita, untuk orang-orang yang dipilih-Nya agar kita tidak terjerumus ke dalam kesulitan yang lebih besar. Jika kita menyadari bahwa dunia ini semakin menuju kehancuran dan akhir zaman, kita harus lebih serius dalam mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita terbuai oleh kenikmatan dunia yang sementara ini. Sebaliknya, marilah kita memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan, tetap hidup dalam iman dan kasih-Nya. Kita harus terus berjuang sampai akhir,
tidak menyerah, dan tidak terpengaruh oleh penyesatan yang ada di sekitar kita. Mari kita merenungkan, apakah kita sudah cukup siap menghadapi segala tantangan yang datang? Apakah kita menjaga hidup kita tetap setia kepada Tuhan, meskipun dunia ini semakin gelap? Tuhan mempersingkat waktu itu untuk kita, dan kita diberi kesempatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya hingga kedatangannya yang kedua kali. Firman Tuhan ini diambil dari Matius 19 ayat 24. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini merupakan pernyataan Yesus yang mengingatkan kita tentang bahaya keterikatan pada kekayaan. Bukan berarti kekayaan itu salah, tetapi seringkali kekayaan dapat menjadi penghalang untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ada dua pendaki gunung yang ingin mencapai puncak tertinggi. Sebelum memulai perjalanan, mereka harus melewati sebuah gerbang sempit yang hanya dapat dilalui jika mereka membawa barang secukupnya. Pendaki pertama membawa banyak barang di ranselnya. Ia merasa perlu membawa berbagai perlengkapan, termasuk makanan berlebih, pakaian mahal, bahkan peralatan yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Ketika tiba di gerbang sempit, ia tidak bisa masuk karena ranselnya terlalu besar. Penjaga gerbang berkata, jika kau ingin melanjutkan perjalanan ke puncak, kau harus meninggalkan sebagian barang ini. Namun pendaki pertama menolak. Ia merasa tidak bisa melepaskan barang-barangnya dan memutuskan untuk berhenti di situ. Pendaki kedua, sebelum memulai perjalanan, sudah menyadari bahwa ia harus membawa barang seperlunya. Ia hanya membawa makanan secukupnya, pakaian sederhana, dan perlengkapan yang benar-benar diperlukan untuk mendaki. Ketika tiba di gerbang sempit, ia dapat masuk dengan mudah. Meskipun perjalanannya tidak selalu mudah, ia akhirnya mencapai puncak dan menikmati keindahan yang luar biasa. Ini menggambarkan bagaimana harta duniawi dapat menjadi beban yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sama seperti pendaki pertama yang terlalu terikat pada barang-barangnya, orang yang hatinya terlalu terikat pada kekayaan dunia sulit untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebaliknya, pendaki kedua mengajarkan kita bahwa hidup sederhana dan berserah kepada Tuhan adalah kunci untuk mencapai puncak kehidupan kekal bersamanya. Apa yang Tuhan ajarkan? Yesus tidak pernah berkata bahwa menjadi kaya itu dosa. Sebaliknya, dia sering mengajarkan bahwa kekayaan dapat menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Namun hati yang terikat pada kekayaan dapat membuat kita merasa aman dengan diri sendiri dan melupakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Ketika Yesus berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, dia sedang menunjukkan bahwa kekayaan dunia seringkali membuat seseorang sulit untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Namun Yesus juga memberi pengharapan. Dalam Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dengan kasih karunia Allah, siapapun, termasuk orang yang kaya, dapat masuk ke dalam kerajaan Allah jika mereka bersedia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak membiarkan kekayaan menguasai hati mereka. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. 1. Apakah kita merasa aman karena kekayaan kita, sehingga lupa bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan? 2. Apakah kita rela melepaskan apa yang kita miliki jika Tuhan meminta kita melakukannya demi kepentingannya? 3. Apakah kita lebih memprioritaskan mengejar harta dunia daripada mencari kehendak Tuhan? Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 19 hingga 21 mengingatkan kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta di dunia ini hanya sementara, tetapi harta di surga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah harta terbesar yang dapat kita miliki. Dia adalah sumber hidup, damai sejahtera, dan sukacita yang sejati. Aplikasi dalam hidup kita. 1. Jadikan Tuhan sebagai prioritas utama.
Jangan biarkan kekayaan duniawi menguasai hati kita. 2. Gunakan harta kita untuk memuliakan Tuhan. Berbagi kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan mendukung pelayanan Tuhan. 3. Latih hati yang bersyukur. Apapun keadaan kita, kaya atau sederhana, bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, kita tidak akan merasa kehilangan apapun, karena Dia adalah sumber segala berkat yang sejati. Harta duniawi hanyalah titipan dari Tuhan. Jangan biarkan kekayaan menguasai hati kita, tetapi gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus adalah harta yang sejati dan kekal. Mari kita mengutamakan Dia dalam segala aspek hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Firman Tuhan ke-11 ini diambil dari Mazmur 11 ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian dan tantangan. Sama seperti seorang guru yang menguji murid-muridnya untuk melihat seberapa jauh mereka memahami pelajaran, Tuhan juga menguji umatnya untuk menguatkan iman dan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Namun seringkali, ujian dalam hidup membuat kita bertanya-tanya, mengapa ini harus terjadi? Firman Tuhan dalam Mazmur 11 ayat 5 mengingatkan kita bahwa ujian berlaku untuk semua orang, baik orang benar maupun orang fasik. Ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menyempurnakan kita. Saudara, pernahkah Anda memperhatikan kapal-kapal besar di pelabuhan? Kapal-kapal tersebut dirancang untuk menghadapi badai di lautan yang ganas. Namun, sebelum kapal dilepaskan ke lautan luas, kapal itu akan menjalani berbagai macam uji coba. Mulai dari uji ketahanan material, mesin, hingga simulasi badai. Semua ini dilakukan agar kapal itu siap menghadapi tantangan yang sebenarnya di tengah lautan. Demikian pula kehidupan kita. Sebelum kita bisa berlayar dalam perjalanan iman, Tuhan seringkali membawa kita melewati berbagai ujian. Terkadang ujian itu terasa seperti badai yang sangat besar, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Seperti kapal yang diuji untuk memastikan keamanannya, ujian dari Tuhan bertujuan untuk memastikan bahwa iman kita kuat dan tidak mudah tergoyahkan oleh badai kehidupan. Ketika badai datang, sebuah kapal yang sudah teruji akan tetap kokoh dan tidak tenggelam. Begitu juga dengan hidup kita. Ujian dari Tuhan akan mengungkapkan bagian-bagian dalam hidup kita yang perlu diperbaiki. Mungkin itu adalah kepercayaan kita, kesabaran kita, atau bahkan kesetiaan kita. Tuhan ingin kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepadanya, sama seperti seorang kapten yang bergantung pada kompas dan peta untuk menentukan arah. Namun ada perbedaan antara ujian dari Tuhan dan pencobaan dari iblis. Ujian dari Tuhan bertujuan untuk membangun dan memperkokoh iman kita. Sebaliknya, pencobaan dari iblis bertujuan untuk menghancurkan kita. Oleh sebab itu, kita harus waspada dan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Ketika menghadapi ujian, mungkin kita merasa lelah, kecewa, atau bahkan ingin menyerah. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ujian adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam iman. Ketika kita sabar menghadapi konflik, tetap teguh saat dihina, atau memilih kebenaran di tengah godaan, itu berarti kita sedang memperkuat kapal iman kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi kita. Setiap ujian adalah bagian dari rencananya yang sempurna untuk menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa di dalam Dia. Yakobus 1 ayat 2 hingga 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian dalam hidup adalah bagian dari perjalanan iman kita. Ketika kita melihat hidup seperti kapal yang diuji di lautan, kita akan menyadari bahwa ujian bukanlah hal yang perlu ditakuti, melainkan kesempatan untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Setiap badai yang kita hadapi adalah kesempatan untuk bersandar pada kuasa Tuhan dan mengalami pemeliharaannya. Mari kita belajar untuk tetap setia, tetap bersyukur, dan tetap percaya meskipun ujian terasa berat. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia setia untuk memberikan jalan keluar bagi setiap ujian yang kita hadapi. Percayalah ketika kita bertahan, kita akan muncul sebagai pemenang, seperti emas yang dimurnikan dalam api. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai kompas utama dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, tetap setia, dan jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ayat firman Tuhan penutup sore ini terdapat dalam kitab Keluaran. Pasal 10 ayat 7 berkata, "Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bencana alam seperti kebakaran, tsunami, dan gempa bumi seringkali menjadi peringatan bagi kita untuk merenung, introspeksi, dan lebih dekat dengan Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita seharusnya menjadi kesempatan untuk kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari kehendak Tuhan yang lebih besar. Bencana-bencana ini mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak selalu dalam kendali kita sebagai manusia. Sebaliknya, Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan kita harus belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam kisah Keluaran kita melihat bagaimana Firaun, meskipun telah menerima banyak peringatan dari Tuhan melalui berbagai macam tulah, tetap berkeras hati dan menolak untuk melepaskan bangsa Israel. Bahkan setelah mengalami berbagai macam bencana yang menimpa tanah Mesir, Firaun masih enggan untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Sementara itu, para pegawai Firaun sudah mulai sadar akan kuasa Tuhan yang tidak dapat dipertanyakan. Mereka tahu bahwa Mesir sudah binasa akibat keengganan Firaun untuk mendengarkan peringatan Tuhan. Mereka bertanya kepada Firaun, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Mereka menyadari bahwa perlawanan terhadap Tuhan adalah sebuah kesia-siaan, dan itu hanya akan membawa kehancuran bagi bangsa Mesir. Bahkan jika mereka tidak mau mengakui kekuasaan Tuhan, kenyataan bahwa negara mereka hancur dan rakyat mereka menderita sudah cukup menjadi bukti bahwa Tuhan memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kedaulatan Tuhan adalah tema yang sangat penting dalam kisah ini. Kedaulatan Tuhan berarti bahwa Tuhan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu di dunia ini. Tidak ada yang dapat menandingi kuasanya. Ketika Tuhan berbicara, tidak ada yang dapat menentangnya. Begitu juga dalam hidup kita. Kadang kita merasa kita dapat mengendalikan hidup kita sendiri. Kita merasa bisa membuat keputusan tanpa mempertimbangkan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang memiliki kuasa sejati. Ketika kita menentang Tuhan atau mencoba menjalani hidup kita dengan cara kita sendiri tanpa memperhatikan kehendak-Nya, kita sebenarnya sedang merusak diri kita sendiri. Firaun adalah contoh nyata dari seseorang yang menentang Tuhan, meskipun sudah diberikan banyak kesempatan untuk bertobat. Meskipun Tuhan telah mengirimkan berbagai macam tulah sebagai peringatan, Firaun tetap menolak untuk merendahkan hatinya dan mengakui kekuasaan Tuhan. Dalam hidup kita, kita seringkali juga mengalami peringatan-peringatan dari Tuhan. Tetapi apakah kita mendengarkannya atau justru mengabaikannya? Tuhan tidak hanya memberikan teguran kepada Firaun, tetapi juga memberikan teguran kepada kita. Ada beberapa cara Tuhan menegur kita, agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. 1. Teguran melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Dalam Alkitab, Tuhan memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana seharusnya kita hidup.
Firman Tuhan menjadi cermin bagi hidup kita, yang mengungkapkan kelemahan dan kesalahan kita. Ketika kita membaca Alkitab, kita tidak hanya mendengarkan cerita-cerita masa lalu, tetapi juga mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita secara langsung. Firman Tuhan menyentuh hati kita dan memberikan arahan untuk hidup yang benar di mata Tuhan. 2. Teguran melalui peristiwa yang kita alami. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melalui peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup kita sebagai cara untuk menegur kita. Mungkin kita sedang menghadapi kesulitan atau masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Itu mungkin adalah kesempatan Tuhan untuk mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Peristiwa-peristiwa ini bisa datang dalam bentuk sakit, kehilangan, atau kegagalan. Dalam setiap peristiwa ini, Tuhan ingin kita merenung dan bertanya, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui pengalaman ini? 3. Teguran melalui orang-orang di sekitar kita. Terkadang kita menjadi buta atau keras hati terhadap suara Tuhan. Ketika kita tidak mampu melihat bahaya yang mengancam, Tuhan dapat memakai orang-orang di sekitar kita untuk memberi teguran dan nasihat. Mungkin ada orang yang mengingatkan kita untuk tidak terlalu jauh dari Tuhan, atau memberi nasihat bijak tentang keputusan yang kita buat. Tuhan seringkali berbicara melalui orang-orang ini, dan kita harus siap untuk mendengarkan suaranya. 4. Teguran melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membimbing kita dalam hidup. Roh Kudus bekerja dalam hati kita, mengingatkan kita tentang firman Tuhan, dan memberi kita keberanian untuk mengubah hidup kita. Ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita, atau ketika kita dihadapkan dengan keputusan penting, Roh Kudus akan memberikan petunjuk dan menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan ingin kita untuk merendahkan diri di hadapannya. Dalam firman-Nya, Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang keras hati dan sombong akan jatuh. Tuhan memberikan teguran untuk kebaikan kita, agar kita tidak jatuh dalam kesesatan dan kesombongan. Ketika kita menerima teguran Tuhan dengan hati yang lembut, kita membuka diri untuk perubahan dan pertumbuhan rohani yang lebih dalam. Dalam Yakobus 4 ayat 10 berkata, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Ini adalah janji Tuhan yang harus kita pegang. Ketika kita rendah hati dan mau menerima teguran Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup kita ke jalan yang lebih baik. Mari kita belajar untuk mendengarkan setiap teguran yang datang dari Tuhan. Jangan biarkan kita menjadi keras hati seperti Firaun, yang mengabaikan peringatan Tuhan, sampai akhirnya dia membawa kehancuran bagi dirinya dan bangsanya. Kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendengarkan suaranya, dan taat kepada kehendak-Nya. Tuhan akan memberi kita hikmat, kekuatan, dan berkat yang melimpah ketika kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita selalu memiliki hati yang terbuka untuk menerima setiap teguran dari Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, di akhir sore ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami hari ini. Engkau menjaga kami, memberkati kami, dan memberikan kekuatan dalam segala hal yang kami hadapi. Jika ada hal yang kami lakukan hari ini yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah kami, ya Tuhan. Sucikan hati kami, dan ajarilah kami untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kelelahan, kekhawatiran, dan pergumulan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang memberi kami damai sejahtera dan memulihkan jiwa kami. Saat malam tiba Bapa, penuhilah dengan kehadiran-Mu dan berikan kami istirahat yang tenang, agar esok hari kami bangun dengan semangat baru untuk melayani Engkau. Lindungi kami sepanjang hari ini, lindungi keluarga kami, saudara-saudari kami, dan juga yang mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya pada kasih-Mu yang sempurna, yang selalu menyertai kami.
Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.